Carilah umat Muhammad. Karena kita tidak tahu ujung akhir hidup kita ini. Bahkan pada orang-orang yang membenci Islam, memusuhi Islam, iya, jangan taruh kebencian. Iya. Makanya ada hadis Nabi, man ahabba lillah wa abghadha lillah. Siapa yang mencintai karena Allah, lalu juga marah karena Allah. Iya. Dalam hadis yang lain, maka itulah orang yang dicintai Allah. Dalam hadis yang lain, man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairun min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka Allah akan ganti yang haram ini dengan yang baik. Pacaran haram, maka insya Allah dia kalau meninggalkan pacaran, dia dapat istri yang solehah. Riba haram, kalau dia tinggalkan riba, dia dapat rezeki yang berkah. Man taraka syai'an lillah, di antara yang lain, siapa yang meninggalkan makanan haram, susinya enak Ustaz, tapi sausnya haram, berkah nggak? Nggak berkah. Iya. Mending kita makan ini nih. Ya Masya Allah, solas. Tadi yang dibawa ada nasi padang Ustaz. Wah, saya cuma lihat-lihat aja. Wah, enak makan siang kita ini. Subhanallah, jauh lebih baik daripada kita. Kemarin saya di Tokyo, jalan jauh, ada restoran namanya Ueno, halal 100%, ada sertifikatnya. Luar biasa, makan kita lahap. Di hotel Ustadz, ya Allah, setiap kali sarapan bertengkar dulu, bertanya-tanya dulu, minyaknya mana, minyak yang dipakai apa. Iya kan? Paling yang bisa kita makan itu buah-buah saja. Yang lain takut kita semua. Walaupun misalkan dia gorengan udang goreng, takut juga karena minyaknya khawatir. Subhanallah. Di hotel, beberapa hotel di Tokyo, di mana, setiap kali sarapan so kita tanya, ini minyaknya was-was terus. Tapi itu jauh lebih baik daripada kamu memudah-mudahkan memasukkan yang haram. Karena ingat hadis Nabi, kullu ma anbata minal haram. Semua yang tumbuh dari yang haram, maka itu akan mendatangkan kemurkaan Allah. Pernah seseorang berdoa, ngangkat tangannya kayak gini, tinggi. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, berkali-kali. Ya Rabb, ini hadis sahih Ustaz. Lalu kemudian Rasulullah lewat. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi menjelaskan, beritahu orang yang berdoa itu, bagaimana Allah mau menerima doanya. Wa ma'kaluhu haram, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Kemudian lubisa bil haram, dia pakai pakaian yang haram. Kemudian guziya bil haram, pekerjaannya haram. Ya kalau teman-teman ada di Jepang yang betul-betul mau dapatkan cintanya Allah, jangan mendahulukan cinta dunia. Karena dunia ini, mohon maaf, makanan itu dunia, pekerjaan dunia, itu secukupnya saja. Yang butuh kita cintai sepenuhnya Allah. Karena tidak ada orang meninggalkan dunianya kecuali Allah ganti akhiratnya. Nanti buka surah An-Nisa, surah keempat ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Kata Allah dalam Al-Quran An-Nisa ayat 100, siapa yang hijrah di jalan Allah, dia berpindah dari yang haram ke yang halal, dia jadikan cinta dunia lebih kecil. Pekerjaan Ustadz di Jepang gajinya 100.000 yen, ya, atau misalnya 1 juta yen, ya, saya tinggalkan Ustadz. Kenapa? Karena bisnisnya bisnis judi Ustadz di Jepang. Tinggalkanlah, iya, carilah pekerjaan yang halal. Ya Allah, di Yokohama itu teman-teman, saya tanya mayoritas pekerjanya, kamu apa? Kamu perawat. Loh, saya bilang, kalian nih ngapain banyak perawat? Ada orang Makassar, kamu apa? Perawat juga. Istri perawat juga. Saya bilang, perawat di mana? Di rumah sakit? Bukan Ustaz, di panti jompo. Saya bilang, kok banyak banget perawat di sini? Kata dia, Ustaz, orang Jepang itu kalau udah tua, anak-anaknya nggak ada yang mengurus, taruh panti jompo. Gitu ya kemana Rian ya? Tanya Rian. Kita ngobrol. Saya bilang, ya Allah. Tapi saya bilang sama mereka, ini ladang dakwah kalian. Orang udah tua, taruh panti jompo. Kalian muslim, kalian punya wewenang, punya kesempatan untuk dakwahi dia pelan-pelan. Tunjukkan Islam di sana. Saya bilang, Masya Allah, jauh lebih baik jadi apa namanya,
pengasuh orang tua Jepang di panti asuhan, panti jompo, uang yang didapat halal daripada kemudian bisnis, mohon maaf, judi online, bisnis khamar, bisnis haram yang ada babinya, nauzubillah. Maka teman-teman, lihat pekerjaan kalian dan jangan pernah ragu meninggalkan dunia yang sangat kecil ini. 2 rakaat sebelum sholat subuh saja, 2 rakaat qobliyah sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, hadis sahih, lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis Muslim yang lain, tidaklah dunia ini di sisi Allah kecuali seperti seorang di antara kalian masukkan jari-jarinya ke dalam lautan, lalu mengangkat jari-jari itu, fama kharaja min azfarih, apa yang keluar dari jari-jari itu, itulah dunia dibandingkan luasnya nikmat Allah. Jangan pernah takut meninggalkan sesuatu yang dibenci Allah untuk sesuatu yang dihalalkan Allah hanya karena dunia, karena dunia kecil sekali. Dan Allah sampai mengatakan lahwun wa la'ib, dunia ini permainan dan senda gurau. Kenapa? Karena nggak ada permainan, main bola aja 2 jam udah ngos-ngosan. Semua permainan dan semua senda gurau, tertawanya seseorang itu nggak mungkin lama, waktunya singkat. Maka dunia itu seperti itu, lahwun wa la'ib. Jangan pernah khawatir meninggalkan yang diharamkan. Itulah bukti yang ketiga. Cintailah Allah dengan sepenuhnya dengan mencintai Rasulullah. 1. Cintailah umat Nabi, sayangilah mereka, berprasangka baiklah sama mereka. 2. Prasangka baik ini juga termasuk dalam hadis Nabi, ar-rahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ar-rahimun, orang-orang yang penyayang di bumi ini disayang oleh Allah. Irhamu man fil ard, sayangi yang di bumi, yarhamukum man fis sama, maka yang di langit akan menyayangimu. 2. Mencintai umat Nabi, sayangi umat Nabi. Yang terakhir teman-teman, cintailah semua yang dihalalkan Allah. Cintailah semua yang dianjurkan dan dihalalkan oleh syariat, dan bencilah, jauhilah semua yang dilarang oleh syariat. Maka dengan itu teman-teman, kalian akan mendapatkan cintanya Allah. Cintailah Rasulullah, cintailah umat Rasulullah, dan yang terakhir cintailah yang halal, yang dihalalkan oleh Allah. Maka engkau akan menjadi orang yang mendapatkan cintanya Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Dalam ayat yang lain, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah, wadhkurullah, dan banyaklah mengingat Allah, katsira la'allakum tuflihun, agar engkau beruntung. Wa idza ra'au tijarah, ketika mereka melihat perdagangan, wa tarakuka qa'imah, lalu dia meninggalkanmu wahai Muhammad berdiri sedang berkhutbah. Iya. Kul, katakanlah kepada mereka, ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada senda gurau dan daripada perdagangan. Wallahu, dan Allah lah khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Saya kira itu Ustaz. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan teman-teman yang di Osaka bisa mengambil hikmah dari apa yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan Allah takdirkan di saat yang lain, di waktu yang lain, insya Allah kita bisa bersilaturahim kembali, mengadakan kajian dan mengadakan majelis ilmu yang insya Allah pahalanya sangat besar di sisi Allah. Kebenaran dari Allah Ustaz, kesalahan khilafan dari saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang-kurang, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ibu nak soal? Mungkin Ustaz. Boleh Ustaz. インシャアラさっきの話なんですけども、まずは何人か、インドネシア語を分からない方たちも何人かいると思いますので、一応少しだけ説明をさせてもらいます。まず一番最初が先生が話してくれたのは、まずインドネシアの中ではまず先生がね、まずもともとクリステル教の先生だったんですね。ク
クリステル教の先生がいてて、ヤヒヤ・ワロニスさんというロメアハムという方がもうちょっといてたんですけども、その方が、クリステル教の大学を持ってて、それがまあ、一応先生だったんですね。で、その方が、イスラムに改宗して、そうしたらイスラム勉強しましたので、そうしたら彼がちょうどイール・アドハの時に、ちょうど10日のズルイジャの中で、彼が朝スピーチしました、フォトバしました、でイールの時に、そうしたら金曜日だったので、金曜日の時にフォトバ、2番目のフォトバが亡くなりました。その方が素晴らしいの方なんですね。何千人の人たちがイスラムを提唱した彼のおかげで祈りした時、そうしたらその方がスバのアッスマカのすごい信仰心がかなり高いんですね。そうしたら彼がインドネシア全国に自分の車で走って、それでそのでダワしました。マシャアラで、それでその大切の日の中で、ゾヒジャの中で、自分がフォトバを終わらせて、その時亡くなりました。Khutbah waraste, Ustaz. Apa itu khutbah waraste, Ustaz? Selesai khutbah. Selesai khutbah. Masya Allah. そうしたら、その方が、私たちが、先生たちが、私たちがイスラムの先生が、彼がスーダンで、関西で、8年間ぐらい勉強してたんですけども、それで、私たちが彼みたいのはならないかもしれない。素晴らしいの場所で、モスクの中で亡くなって、フォーバーの後に亡くなりました。すべてこれはそれが亡くなった時に、スマイルのままで笑ってる。これがみんなの羨ましの知り方になりますね。これが先生がで、その後になんですけども、まず私たちが、サハバたちの話もありますので、いろいろね、それがハディスが、まあ、いろんな方たちがハディスが出してるんですけども、その中からアブドラビン・ウマーというウマービン・ファトムの息子にだったんですけども、その時ハディスが大体4人ぐらいが、一番ハディスする方たちがいますね。まず最初はアブドラビン・ウマービン、その時がアナス・ビン・マリックと、その時がアブドラビン・ウマー、その時がアイシャ・フルデンハが、これが出してるハディスたちが、これアブドラビン・ウマーという方が、すごくロスラサギさんの下顔がすごく深い。ロスラサギさんが今までしてきたことがすべてアブドラビン・ウマーが理解できて、ハディスします。マシャアラで、これがアブドラビン・ウマーだからすごい素晴らしい方だと思うんですね。そしたら、誰かアロのことが従うの命令が従うしようと思ったときに、必ずロスラサギさんの命令もしないといけない。同様にやらないといけない。Allah が言ったのは、これ、インクントムティブンアラ、ファッタビオニ、ユビルクマバ。Allah が言ったのは、Allah の命令をちゃんと守っていけば、ロスラサギさんの命令を同様に従わないといけない。初めて Allah の愛情と預言者をされない人が同様に入りやれば Allah そだがこのジャンナの報酬が出てくるにインシャアラここが先生基本的にその先生がこういう教え方がしてくれました。そしたら私たちが Allah のことを守って預言者のこともそうしたらウンマのことも私たちがこれが私愛情自分の心がこれが救っていけないといけない。だからまずドニアがね、自分の手元に入れてて、そしたら、今ののことが自分の心の中に埋めないといけない。こういう話は今先生がしてきましたので、まずそれで理解してもらいたいと思いますので、insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kita lagi luar biasa ini. Waktu kita mungkin terlalu pendek ya. Masya Allah. Daripada Bapak Ustaz Umar Farul Raziasa. Mudah-mudahan kita di kopi minta insyaallah. Hadir. Mungkin sangat berlaku alim salah. Ada waraste deh pakai Jepang juga Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz luar biasa. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan kita kan bagaimana kita mencintai dunia secukupnya di dunia ini, apalagi bersama beliau ada almasnya luar biasa. Jadi mungkin cinta dunia itu bukan bagaimana kita mencintai dunia secukupnya dan Allah sebelumnya. Mungkin kadang-kadang kita disibukkan dengan dunia kita, kadang-kadang kita lupa dengan akhirat kita. Bahwa kita sewaktu-waktu kadang-kadang Ustaz, kita mencari makan tapi makan pun lupa. Betul. Jadi kadang-kadang kita mencari dunia, kadang-kadang kita lupa dengan dunia yang kita tinggalkan. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan atau dari bapak mungkin karena kebanyakan kita lakukan kerja Ustaz. Masya Allah. Baik di kaigonya, di perawatnya, atau di berbagai macam bidang insyaallah. Masya Allah. Mungkin ibu sesuatu nggak ada untuk berusaha nanti kita berasa insyaallah. Atau seperti jika nggak ada nanti bila tadi sesuatu nggak ada untuk. Ya, 5 menit boleh. Bang, pakai bahasa Indonesia ya Bang.
Nanti jawabnya bahasa Jepang. Ustaz, Masya Allah. Oh, keren sekali nerjemahinnya Ustaz. Tadi yang orang Bangladesh ini jadi paham dia jadinya. Masya Allah. Arigato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya cuma mau nanya aja, mungkin agak terlalu keluar dari percakapan. Gak apa-apa. Pertanyaan pertama, waktu yang dianjurkan untuk apa? Sholat baca surah panjang gitu. Itu anjurannya enaknya waktu kapan gitu. Baik. Terus yang kedua itu mengenai yang tadi tentang Roma Vatikan itu. Saya juga mempertanyakan kepada orang-orang yang sebenarnya sih lebih ngarah ke Israel ya. Pak, terutama mungkin memang bukan pemerintahnya ya, kita benci pemerintahnya, kita benci tentaranya. Tapi mungkin ada beberapa orang Israel yang Masya Allah mungkin sudah mu'alaf gitu misalkan. Kalau seperti itu bagaimana ya? Oke, baik. Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, waktu terbaik untuk mempanjangkan sholat sesuai dengan perlakuan Nabi yang dikerjakan oleh Nabi, sholat malam, tahajud. Tahajud itu Abdullah bin Mas'ud berdiri di samping kiri Nabi. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Fakhadha biyadai wa akhadani ila yaminih." Saya dari kiri diambil oleh Nabi, digeser ke kanan. Maka tadinya dia sholat sebelah kiri Nabi, tahajud, fa akhadha biyadihi wa hakadha. Jadi dari kiri taruh di kanan. Fa shalla. Lalu dia baca faqara al-baqarah ba'da al-fatihah. Setelah baca al-fatihah qara al-baqarah, alif lam mim dzalikal kitab, dan seterusnya. Hamamtu su, kata Abdullah Mas'ud, saya berniat jahat, saya mau duduk karena dia baca al-baqarah di pertengahan, saya tidak kuat. Maka saya bilang saya lebih baik duduk, Nabi lanjutin. Tapi saya bilang kayaknya Nabi mau selesai di al-baqarah. Fa akmal al-baqarah, dia selesaikan al-baqarah. Dan Abdullah bin Mas'ud mengira Nabi akan ruku. Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Faqara an-nisa, dia baca surah an-nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Di tengah saya berniat jahat lagi, mau duduk. Tapi saya bilang, oh jangan-jangan sampai an-nisa saja. Lalu kemudian yang terakhir, faqara ali Imran, dia baca surah Ali Imran. Jadi bayangin, 1 rakaat, belum lagi ruku sujudnya. Ketika ditanya bagaimana rukunya, mithla qiyamihi, seperti berdirinya. Bagaimana sujudnya, seperti rukunya. Subhanallah. Nah, jadi itu yang menjadi poin pentingnya, bahwa sholat malam Nabi panjang, saya bisa 5 juz. Nah, orang-orang yang mu'allaf dari yang mereka tinggal di Israel, maka kalau dia mu'allaf, maka dia jadi orang beriman seperti orang-orang di lain. Samalah kayak orang di Vatikan, kemudian dia masuk Islam, maka tidak ada hubungannya tempat dia tinggal dengan keislaman dia, maka dia saudara kita. Iya. Bahkan ada orang-orang yang namanya kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah orang-orang yang tidak Islam, tapi dia tidak memerangi Islam. Maka kita tidak boleh menghardik dia, menyerang dia, nggak boleh. Apalagi di Jepang seperti itu banyak, ya, orang-orang yang tidak beriman, tapi dia tidak membahayakan kita. Justru dia banyak menolong kita dan saudara. Itu mudah-mudahan bisa jadi peluang dakwah kalian. Saya titipkan satu hadis, mudah-mudahan kalian semangat. Kalau kalian punya teman orang Jepang, punya teman yang belum masuk Islam, semangatlah untuk ngobrol sama dia, ajarin dia Islam. Karena saya kasih tahu, pahala paling besar di dalam Islam kalau engkau menjadi jembatan orang masuk Islam, menjadi orang yang atas izin Allah menjadi perantara mu'allafnya orang. Tabarakallah. Oke? Baik. Ada lagi? Ya, boleh bang. Satu lagi ya. Ibu-ibunya ada nggak bu? Nggak ada ya? Aman. Berarti 2 ya. Bismillah. Silakan bang. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kami umumkan di bawah ya. Ketika ada kajian, new marketnya ditutup. Nggak ada yang belanja ketika lagi ada ceramah. Ya, new market tutup sekarang, tutup. Yang lantai 1 semuanya naik ke atas. Nggak ada yang belanja. Ya. Masya Allah, Masya Allah.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kajiannya, Ustaz. Jazakallah. Saya mau bertanya, Ustaz, mungkin ini tentang mencintai Allah. Jadi iman itu, saya rasa kita semua di sini mengerti bahwa iman itu naik dan turun. Iya, betul. Apalagi kalau kita berada di lingkungan yang seperti Jepang ini yang banyak kafirnya. Iya. Jadi yang kita tidak begitu bisa sering ke masjid. Jadi bukan banyak naiknya tapi lebih banyak turunnya. Ya Allah. Nauzubillah. Saya minta sedikit tips Ustaz, Ya. apa yang bisa dilakukan Baik. untuk Naikkan iman ini. Hai. Hai. Terima kasih Ustaz. Hai. Ini pecinya orang Bugis kah? Oh, Masya Allah. Bugis mana? Asli Bugis? Iya. Wajo. Oh, alhamdulillah. Bisa bahasa Bugis? Sedikit. Lebih bagus di Jepang Ustaz. Lebih bagus bahasa Jepangnya. Hai. Masya Allah. Baik. Al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu naik dengan taatan kepada Allah, dan iman itu akan turun dengan dosa. Maka jangan meremehkan satu dosa kecil pun, karena dosa itu mendatangkan dosa yang lain. Dan jangan meremehkan, perhatikan, satu amal soleh pun, karena amal soleh ini mendatangkan amal soleh yang lain. Saya kemarin, Masya Allah, takjub sekali. Iya. Ketika kemudian melihat ada orang Jepang, iya, nuntun kakek-kakek nyebrang. Subhanallah, saya bilang, betullah kata syekh saya dulu. Dulu saya pernah ke Jepang. Kemudian dia pulang, dia ceramah sama kita. Dia bilang, "Ana raja'tu minal Yaban. Ma wajadtu katsirun minhum muslimun, walakin wajadtul Islam." Itulah yang saya lihat, subhanallah. Saya pulang dari Jepang, kata syekh saya. Saya nggak lihat banyak orang Islam di sana, nggak banyak. Tapi saya lihat banyak ajaran Islam diterapkan di mana-mana. Allahu Akbar. Ya, sampah. At-tuhuru syatrul iman. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Ya, muttafaqun alaih. Kesucian. Kita bukan lagi kebersihan. An-nazafatu minal iman itu bukan hadis. Teman-teman, kalau antum kelihat an-nazafatu minal iman, baru dibilang Rasulullah yang bilang, sobek. Jangan, itu salah. Nabi nggak pernah bilang an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman. Itu salah. Yang benar, at-tuhuru syatrul iman, kesucian inti dari keimanan, bukan bagian. Kalau ini kan kebersihan, mana yang lebih dahsyat, bersih atau suci? Suci. Semua yang suci bersih, tapi belum tentu yang bersih suci. Banyak orang-orang necis pakai jas, bawahnya celana, atasnya jas, kena air kencing. Boleh dipakai sholat? Nggak boleh. Islam at-tuhuru syatrul iman, kesucian inti dari keimanan. Maka bab yang paling pertama di semua buku fikih mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Asy-Syafi'i, mazhabnya Imam Malik bin Anas, semua fikihnya lam yatahaddas anis salat illa waqad tahaddasa anit taharah. Tidak ada buku fikih dalam kitab Islam, semua buku mazhab, semua pelajaran fikih kita, kecuali tidak ada satu buku membahas salat kecuali bab pertama yang dibahas suci, taharah. Iya. Maka kunci menaikkan iman adalah dengan banyak beramal soleh. Itu satu. Dua, dengan memperbaiki teman-teman soleh. Ini hadis Bukhari. Kata Rasulullah SAW, bertemanlah dengan penjual minyak wangi. Walaupun engkau tidak membeli minyak wanginya, engkau ikut wangi. Iya, secara jujur teman-teman, pernah mau beli parfum, pasti apa yang dia lakukan? Diteskan. Qadarullah, lihat harga, wah mahal nih.
Tapi diteskan lagi sama dia. Ketika kita keluar, kita datang tidak punya bau apapun, keluar wangi kita. Kenapa? Penjual parfum pasti mengeteskan itu. Tapi kata Nabi SAW, jangan berteman dengan pandai besi, orang yang suka memahat besi, ngelas besi. Walaupun kamu nggak beli besinya, kamu terkena apinya. Coba masuk tukang las, ada nggak yang berani mendekat? Nggak ada. Kita nggak, padahal kita nggak berniat beli besinya, tapi kita akan kena. Maka pandai-pandai berteman. Dua. Yang terakhir untuk naikkan iman. Pertama, banyak beramal soleh. Kedua, berteman dengan orang soleh. Ketiga, rajin-rajinlah bermajlis ilmu. Tambah ilmunya. Iman itu pasangan utamanya ilmu. Iya. Makanya Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Kata Allah fa'lam, harus ada ilmu dulu. Fa'lam, ketahui dulu annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Baru beramal, wastaghfir, beristighfarlah atas dosa lidzanbik. Maka untuk menaikkan iman, tiga. Rajin beramal soleh, sedekah, ngaji, sholat sunnah, semua. Berteman dengan orang soleh, cari circle. Boleh berteman dengan siapa saja, bersahabat tidak. Sahabatnya harus orang soleh saja. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah bagaimana ketika kemudian antum hidup di dunia ini. Atas izin Allah, antum ditakdirkan untuk hadir. Tidak hanya beramal soleh, tidak hanya berteman dengan orang soleh. Iya. Tapi antum juga harus punya yang dinamakan dengan amalan-amalan yang bisa mendekatkan antum kepada Allah. Iya, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa menaikkan keimanan antum. Nah, orang yang bisa mendekatkan antum pada Allah siapa yang ketiga? Guru. Guru itu majelis ilmu. Maka jangan pernah tinggalkan majelis ilmu, karena di dalam majelis ilmu orang akan mengingatkan antum kepada Allah. Nggak ada kan orang ceramah membuat antum jauh dari Allah. Nah, segitu ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Izin pamit. Qalilan, fadal. Fadal Syekh. Bilyaban. Ayah, fadal. 今進めさせてもらいます。これが前同じ質問がありますので、彼の質問が素晴らしい質問ですね。で、イマンが上がったり下がったりとしますので、時々お祈りしたい気持ちもあります。で、お祈りもしたくない気持ちもありますので、で、それが彼が先生が説明したのは、まずそういうイマンがイマンをやるだとやることでイマンがあったり上がったりとかするときは、まず私たちがイバダの気持ちをまずやるように方を一個。もう一回やらない、もう一回入れて、もう一回そういう気持ちを立てないといけない。そうしたら2番目は雰囲気作らないといけない。周りの人たちがいい人であれば、で自分も良くなる。で、周りの人であれば自分も悪くなる。そういう雰囲気を作らないといけないということが先生言いました。そうしたら3番目は勉強。勉強会が、どこに勉強会があれば、例えば単輪とか、それが一緒に参加して、そこがアラサダが、どんどんがアラサダが GDO とか、ミグミルとか出てくるようにしまう。そういうその3点がちゃんと心の中で込めてやっていけば、一緒に成功すると思いますので、今もどんどん上がっていくと思います。Masya Allah. Alhamdulillah. Demikian teman-teman, mohon doanya kami lanjut ke Wakayama. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.